Jadi diupdate seperti ini. Ini sangat-sangat efektif untuk membuat atau mencetak indukan perkutut. Ya, ini pengalaman sampai saya mencetak ratusan pasang. Ya, sistem ini yang saya pakai. Nah, kalau teman-teman mau praktek monggo. Kalau enggak ya enggak masalah. Wah, ini mau cerita pengalaman saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Hanawi. Oke. Kali ini saya membahas tentang pentingnya pemasteran dalam burung perkutut. Apakah perkutut perlu dimasteri? Kalau dimasteri apakah masuk atau fungsinya bagaimana? Manfaatnya untuk apa? Kita bahas bersama-sama. Tentunya yang baru nonton channel Hanawi, jangan lupa like, subscribe ya. Dukung channel ini terus berkembang sehingga bisa menyebar dan terus berkembang. Amin. Oke, yang pertama, yang jelas manfaatnya bisa dirasakan oleh teman-teman banyak ya, karena ini pengalaman pribadi saya. Pemasteran perkutut itu perlu, ya perlu. Yang pertama manfaatnya satu, menaikkan birahi perkutut kita. Ya, nah tentunya dalam pemasteran ini ada ranah-ranah yang harus Anda perhatikan, ya. Jadi pemasteran yang cocok itu bagaimana? Kalau saya yang satu, yang paling utama adalah waktu. Waktunya apa? Sebenarnya waktu ini tidak tergantung siang, pagi atau sorenya. Cuma keadaan tenang, ya. Jadi pemasteran itu dalam keadaan tenang. Keadaan tenang itu biasanya pagi dan sore kan itu, ataupun malam. Nah, waktu yang sangat menentukan adalah waktu ya. Jadi kalau Anda memasteri perkutut itu yang dalam gacoran itu membutuhkan waktu yang tenang. Itu yang satu. Yang kalau dalam peternakan, ya kalau dalam peternakan saya sendiri itu selama saya nongkrong di situ, ya, jadi dalam peternakan pun butuh pemasteran. Ya, fungsinya untuk apa? Menaikkan birahi. Perkutut dalam peternakan itu harus gacor dulu baru produksi. Ya, harus gacor dulu baru produksi. Masalah jinak itu ya seperti video yang lalu sudah saya sampaikan. Jinak memang penentu utama, cuma ada juga perkutut yang nggak jinak juga mau produksi. Cuma kalau nggak jinak resikonya terlalu banyak. Intinya gacor dulu, ngacor mapan itu perkutut mau produksi. Kalau perkutut Anda nggak mau gacor kok produksi biasanya bermasalah. Dalam arti apa? Mungkin kurangnya subur, ya, sering kosong dan lain-lain. Pokoknya umum yang saya bahas di sini adalah umum. Umumnya perkutut yang produksi bagus itu adalah gacor mapan. Jadi Anda masteri, dalam kandang pun dimasterin dengan nada secukupnya yang sekiranya Anda mainkan. Itu ketika masteri itu dibesarkan. Perkututnya takut enggak? Ada yang bunyi enggak? Nah, kalau enggak bunyi dikecilkan. Nah, itu dimainkan, teman. Ya, jadi permainan itu harus ada. Jangan masterin perkutut cuma satu nada saja. Itu satu nada boleh ketika Anda sudah paham betul karakter burung Anda. Misalnya Anda taruh HP, dikasih MP3, ya, MP3 di beranda saya juga banyak, saya kasih. Anda bisa setel salah satunya. Itu Anda taruh ketika Anda paham ya. Dengan nada secukupnya yang Anda sudah pahami, Anda tinggal aktivitas monggo. Yang penting kalau dalam peternakan itu Anda harus ada di kandang. Ya, kalau Anda harus di kandang. Fungsinya untuk apa? Supaya perkutut Anda cepat mapan, ya, karena adanya Anda di sana dan Anda MP3 ini, Anda kasih suara perkutut gacor, Anda di sana kok mau manggung, berarti perkutut Anda bagus. Ya, kalau Anda masterin saja, posisi Anda nggak di lokasi, ya, Anda mana tahu perkutut mana yang bunyi, perkutut mana yang mapan. Ya cuma kalau 1-2 pasang mungkin bisa, jarak jauh Anda mendengarkan. Tapi kalau Anda jarak jauh, kok ada kayak saya mungkin 25 pasang atau 100 pasang kan nggak mungkin Anda dengar. Nah, biasanya pemasteran ini terjadi di awal pemula peternak. Kalau sudah peternak besar, ya nggak usah dimasterin, nggak masalah. Kenapa? Karena sudah banyak perkutut gacor di situ.
sudah banyak yang memancing birahi di situ. Ya, jadi nggak usah dinaikkan lagi. Kalaupun mau ya monggo, ketika mungkin ada indukan yang bermasalah. Ya, ada indukan yang biasanya produksi nggak mau produksi. Ini bisa Anda masterin juga. Oke? Yang pertama gunanya untuk menaikkan birahi perkutut kita. Yang ya waktu yang sepi. Kalau di kandang ternak itu posisi kita di kandang ternak. Kalau di kandang gantung Mas An, apakah perlu kita tungguin? Ditungguin malah HP. Ya, jadi kita masterin perkutut taruh di atas dengan nada secukupnya tadi, kita mainkan naik turunnya. Kalau perkutut kita dalam kondisi stres, macet bunyi itu nadanya dinaik turunkan. Itu cara pemasterannya seperti itu. Ya. Nah, ada yang tanya juga, Mas, apakah pemasteran itu bisa masuk kepada perkutut kita? Jawabannya tidak. Jadi pemasteran itu fungsinya yang pertama tadi untuk menaikkan birahi tadi. Bukan untuk ditirukan perkutut kita. Tidak seperti ocehan, kita masterin burung gereja biar masuk burung gerejanya. Tidak. Ya, jadi dalam pemasteran perkutut itu istilahnya cuma menaikkan birahi. Tidak untuk mengikuti suara yang kita mainkan atau kita setel. Ya, itu fungsinya yang pertama adalah untuk menaikkan birahi. Adapun fungsi lain perkutut tersebut adalah untuk melatih mental. Ya, jadi perkutut kita itu kadang sudah mau bunyi. Ya, cuma masih jarang ataupun bunyinya itu nggak pasti. Ya, intinya belum gacor. Nah, masteran itu juga diperlukan. Masteran yang seperti apa, Mas Dan? Kalau memang perkutut Anda itu posisinya sudah mau bunyi tetapi belum gacor, itu perbanyak suara kerot, suara bekur. Ya, perbanyak suara kerot dan suara bekur plus suara perkutut. Jadi ada 3 unsur suara ini di dalam MP3 ataupun suara perkutut yang Anda nyalakan. Kalau Anda tidak ada unsur 3 ini, biasanya drop malahan. Dalam arti gini, ketika Anda perkutut Anda sudah gacor ya, Anda nyanyikan, Anda setel MP3, cuma suara aslinya saja. Ini juga pengaruh, teman. Pengaruh karena apa? Volume yang Anda setel kalau tidak bervariasi dengan bekur dan kerot, ini perkutut Anda juga akan mengalami, ada kalanya mengalami macet. Jadi bukannya gacor tapi macet. Inilah fungsinya pemasteran yang harus Anda pahami. Ya. Paham ya? Jadi di sini kalau masterin perkutut yang memang benar-benar stres, macet, itu bisa pakai suara perkutut gacor saja. Cuma kalau untuk menggacorkan full, melatih nilai band kendel, band isom bekur, band kerot, itu MP3-nya harus ada unsur 3 tadi. Ya, ini yang saya pelajari. Adapun di kandang ternak, ya di kandang ternak itu kalau memang belum ada indukan sama sekali, unsur 3 ini pun dibutuhkan. Suara kerot, suara bekur, dan suara gacor. Jangan suara gacor saja. Kalau efek dari penggacoran, Anda setelkan gacor terus, mungkin bisa down. Tetapi kalau dalam peternakan, Anda setelkan gacoran saja, nggak ada kerot, nggak ada bekur, ini birahinya akan susah naik. Meskipun perkutut di kandang Anda itu sudah mau bunyi, ya, tetapi masih takut orang. Tetapi kalau MP3 yang Anda mainkan, ini tidak ada unsur 3 tadi, ya agak susah naiknya. Ya, agak susah naiknya. Apalagi belum ada indukan sama sekali. Ini malah sulit sekali. Nah, kalau ada indukan dalam kandang peternakan seperti yang saya sampaikan kemarin, agak mudah. Mudahnya apa? Ya, perkutut yang siapan yang Anda jajarkan itu otomatis akan cepat birahi mengikuti sampingnya. Dan ini pengalaman yang saya alami dan saya praktekkan, alhamdulillah saya mencetak banyak indukan ini dari sistem itu. Jadi saya kasih indukan siapan ya, kandang 1 sini siapan tengah indukan. Ya, misalnya 1, 2, 3, 4. Yang nomor 2 ini indukan, nomor 1 ini siapan, nomor 2 indukan, nomor 3 ini siapan, nomor 4 indukan, nomor 5 siapan lagi. Jadi diupdate seperti ini. Ini sangat-sangat efektif untuk membuat atau mencetak indukan perkutut.
Ya, ini pengalaman sampai saya mencetak ratusan pasang. Ya, sistem ini yang saya pakai. Nah, teman-teman mau praktek monggo. Kalau enggak ya enggak masalah. Wah, aku mau cerita pengalaman saya. Ya, jadi teman, ya fungsinya untuk menaikkan birahi perkutut kita baik dalam peternakan ataupun dalam uh, gacoran. Karena dengan adanya MP3 ini birahinya mau naik, tentunya akan mempercepat penggacoran perkutut kita. Nah, tentunya semua ini didukung dengan pola makan yang baik, perawatan yang baik, dan pokok yang terbaik untuk perkutut kita. Kalau kita mau hasil terbaik ya lakukan yang terbaik. Sekian, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Ada kurang pahamnya bisa komen-komen di bawah. Kita sharing bersama, belajar bersama demi apa? Demi hobi kita, demi perkutut kita supaya sesuai harapan kita. Salam kutut sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.